Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Kamis 11 Agustus 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram @guruforex_id. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya @guruforex_id untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi di sini kita sudah ada dua analisa intraday teman-teman, tapi di sini intradaynya lebih ke swing ya teman-teman ya. Untuk ini kita ada dua analisa, yang pertama ada Euro Japan Yen, kemudian ada Kanada Japan Yen. Untuk Euro Japan Yen sendiri kita analisa dari time frame 30 hingga 1, kita ambil posisinya sell karena sudah ada konfirmasi quotes dan boss ya. Quotes itu change of character, boss itu break structure. Jadi quotes itu perubahan karakter dari bullish menjadi bearish, kemudian boss itu break structure. Jadi dia meneruskan suatu karakter tersebut. Kemudian untuk Kanada Japan Yen, kita analisa dari time frame H1 hingga H8, kita ambil posisinya sell juga. Di sini kita lihat ada area FVG ya teman-teman ya. FVG itu fair value gap. Itu konsepnya hampir sama seperti gap tapi lebih lemah teman-teman. Nah, di sini ada fair value gap. Kemudian kita ambil posisi untuk entry-nya di area OTE teman-teman. Oke, area OTE nanti coba saya jelaskan ya di video ya, di penjelasan analisanya. Oke, di sini untuk Euro Japan Yen kita sell limit di 139.285, stop loss-nya di 139.782, TP di 134.536 dan resiko loss-nya sekitar $3,72. Untuk risk and reward 1/9 dan expired sampai 31 Agustus 2022. Oke, untuk Kanada Japan Yen kita sell limit di 106.382, stop loss di 106.828, TP di 101.987. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $3,34, risk and reward 1/9 dan expired sampai 31 Agustus 2022. Oke, seperti yang saya ingatkan selalu, saya harapkan teman-teman semua bisa gunakan resiko maksimal dari modal 1% dari modal ya teman-teman ya. Jadi di sini kan ada dua analisa di sini, ada dua sinyal di sini. Usahakan maksimal itu 1% dari modal. Jadi total dari kedua analisa ini total resikonya cuma 2% gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita juga bisa lakukan partial profit taking ketika harga sudah running di risk and reward 1/2. Jadi di risk and reward 1/2 ini kita bisa lakukan TP parsial ya. TP parsial itu ketika teman-teman open posisinya lebih dari 0,01 lot, terus kita bisa TP sebagian posisi lot kita. Misal teman-teman open posisinya 0,04 lot, terus kita bisa TP parsial 0,02 atau 0,01 lot terlebih dahulu. Nah, itu untuk mengamankan sebagian keuntungan kita ya pastinya ya. Terus sisanya kita bisa hold sampai TP gitu. Terus untuk mengurangi risiko kita juga bisa untuk pindahin stop loss-nya ini di entry ya. Jadi stop loss ini kita bisa edit, kita adjust, kita pindahin di entry ya. Jadi ketika harga sudah tidak sesuai dengan analisa dan berbalik arah, kita tidak rugi apapun, terus kita juga tidak loss karena stop loss-nya ini berada di entry gitu. Ketika harga berbalik arah, harga akan close otomatis di area entry kita. Artinya kita close tidak dalam posisi loss ya. Oke, ini opsional ya teman-teman ya. Jadi ketika harga sudah misalkan sudah running, ini kan runningnya di risk and reward 1/1 atau 1/2 ya. Nah, kalau sudah running di 1/5, teman-teman pastinya nanti bisa majuin stop loss-nya ya. Maksudnya majuin stop loss-nya itu teman-teman bisa taruh di area profit gitu stop loss-nya. Jadi stop loss-nya itu sudah jadi stop loss plus. Jadi ketika stop loss tersentuh, itu posisinya akan close otomatis tapi dalam keadaan profit gitu. Ya jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, untuk penjelasannya dan untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Di sini ada Euro Japan Yen di time frame H8 dan di sini juga ada Kanada Japan Yen di time frame H8 juga.
Oke, kita bahas satu persatu dari Euro Japan Yen terlebih dahulu, tapi jangan lupa like dulu teman-teman seperti biasa. Oke, kita ke Euro Japan Yen. Oke, di sini sudah ada Euro Japan Yen teman-teman. Ini Euro Japan Yen time frame H8. Kita pindah ke daily terlebih dahulu. Untuk daily sendiri dia sudah ada quotes teman-teman. Di sini ada equal high, di sini break up structure-nya bullish. Di sini break up structure-nya bullish, di sini sudah ada quotes, di sini sudah ada break up structure. Nah, di sini adalah area OP daily kita. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk kita entry di sini ya teman-teman ya, di area OP kita. Ini kalau kita tarik area OTE-nya juga sama ya teman-teman, dari sini ke sini. Nah, nanti entryan kita berada di area OTE yang pertama ya, di Vipo 62. Oke, terus kita coba lihat ke H8 terlebih dahulu. Di H8 atau H4 ya. Nah, di H4 sendiri untuk market structure-nya di time frame sedang. Di sini ada market structure juga. Di sini dia juga sudah coach. Oke, di sini udah coach. Di sini break structure bullish. Kemudian dia buat low, membuat lower low di sini. Di sini dia membuat coach. Nah, tapi di sini kalau kita lihat di H1, di sini ada yang namanya area liquidity teman-teman. Nah, di sini. Jadi area liquidity ini biasanya emang tertembus dulu ya, seolah-olah dia breakout, kemudian dia tertembus lagi seolah-olah dia breakout. Nah, kemungkinan di sini adalah area inducement-nya ya. Itu karena di sini orang-orang akan berpikiran ini adalah area OP, adalah area bagus untuk entry. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita lihat lagi di sini juga ada area OP gitu. Ini bisa jadi area inducement ya teman-teman ya. Harga akan terus lanjut naik, masuk ke area OP di sini dan baru untuk melanjutkan penurunan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk market strukturnya. Jadi kita perlu waspada kalau ada area liquidity ya teman-teman seperti itu. Untuk entry-nya kita lihat di time frame H1 atau H2. Ya, untuk entry kita pakai di time frame H2 teman-teman. Di sini kita pakai candle bullish terakhir ya sebelum dia drop. Satu kali ukuran candle untuk jarak antara sell dan stop loss. Jadi range antara sell dan stop loss ukurannya satu kali candle OP ini teman-teman, area order block. Terus untuk kita entry pakai setengah kali ukuran candle. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi kita entry di tengah-tengah ukuran candle. Tapi di sini range antara sell dan stop loss itu ukurannya sama ya dengan yang di sini. Oke, terus untuk TP-nya kita lihat di sini untuk TP kita pindah ke 4. Di sini ada area OB, teman-teman. Di sini ada area OB H4 dan di sini yang atasnya ini juga ada area FVG, teman-teman. Kita pindah H2. Ya, di H2 juga sama di sini. Di sini ada fair value ya lebih tepatnya ya. Karena lebih dari 3 candle tanpa ekor ya. Maksudnya tanpa ekor itu jadi dari ketiganya ini ada area FVG semua. Di sini fair value gap, di sini fair value gap ya. Di kedua ini adalah fair value gap atau kita bisa sebut itu fair value ya. Oke, kurang lebih seperti itu dan di sini ada area OP untuk pantulan. Kenapa kita tidak buy? Karena ini posisinya sedang bearish, teman-teman.
Sebenarnya untuk buy itu bisa, cuman high risk banget ya teman-teman ya. Nah di sini juga ada area OB, jadi untuk time frame rendahnya dia sudah quote, itu sangat beresiko teman-teman. Time frame tinggi bearish, time frame rendah bearish ya. Walaupun di sini ada area OB yang berpotensi untuk pantulan ya, itu tapi beresiko teman-teman untuk kita ambil posisi buy ya. Walaupun sebenarnya ada kemungkinan dia untuk naik ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu antara sell dan stop loss-nya hingga TP sudah selesai ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke Kanada Japan Yen. Oke, di sini sudah ada Kanada Japan Yen. Ini case-nya hampir sama dengan Euro Japan Yen teman-teman. Dari yang tadinya, tapi ini lebih jelas, lebih bagus untuk market structure-nya. Dari bullish hingga bearish-nya udah jelas ya. Jadi untuk time frame H4, H1, H2 itu. Jadi untuk time frame per jamnya, middle time frame-nya dia sudah jelas. Di sini dari bullish, di sini sudah ada quote, di sini sudah ada breakout structure, kemudian turun ya. Nah, di sini sudah bearish teman-teman. Sudah jelas untuk time frame-nya udah. Oke, terus kita coba ambil posisi sell ya. Nah, di sini dia juga sama, ada area FVG teman-teman. Ini kalau kita lihat di H4 ada ya. Nah, di sini juga ada area OB. Di sini ada area OB, di sini ada area FVG. Dan di sini juga ada area FVG juga ya. Terus di sini adalah inducement areanya. Jadi kemungkinan harga akan terus lanjut bullish ya. Masuk ke area OB sebelah sini baru untuk melanjutkan penurunan. Nah, di sini ada area inducement ya. Kenapa kalau di situ ada area inducement? Kalau kita lihat, oke kita hapus dulu ini. Nah, kenapa itu ada area inducement? Nanti kita coba lihat pakai area OTE ya teman-teman ya. Oke, oke nampaknya agak sedikit gangguan di sini ya teman-teman ya. Jadi untuk area order block tadi kita di sini ya teman-teman ya. Nah, kenapa di sini ada area inducement? Eh, kita coba tarik area Fibo ya. Fibo di sini. Nah, di sini kita pakai Fibo. Di sini itu masih belum berada di area OTE teman-teman. Jadi di area inducement ini, area order block ini seolah-olah seperti order block ini, ya bukan area inducement teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Terus untuk kita jangan untuk entry di sini walaupun dia naik menuju ke area ini, kita jangan entry di sini teman-teman. Oke. Oke, mana tadi yang area inducement tadi. Pokoknya di sini ada area inducement ya teman-teman ya. Kita jangan entry di situ. Jadi itu kita entry-nya di sini teman-teman ya. Oke, untuk entry-nya kita pakai yang di candle H4 ini teman-teman. Ini ada candle H4. Itu area order block-nya teman-teman ya. Itu kita bisa ambil posisi untuk sell ya teman-teman. Kita pakai ukuran 1 kali ukuran candle ya untuk range antara jarak sell dengan stop loss-nya ya. Tapi untuk kita entry kita pakai setengah kali ukuran candle teman-teman ya.
setengah kali ukuran candle untuk jarak antara sell dan stop loss-nya. Terus untuk TP kita ambil di area OP di sini, teman-teman. Jadi untuk market Kanada Japan Yen ini kemungkinan dia akan melanjutkan penaikan dulu, setelah itu untuk melanjutkan penurunan. Nah, untuk Kanada Japan Yen ini dia sudah untuk market structure-nya dia sudah bagus. Di sini sudah ada quotes ya, seperti yang tadi saya gambarkan lagi. Di sini ada quotes, terus di sini ada breakout structure. Kemungkinan dia akan menuju ke area OP daily sebelah sini ya, teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Kanada Japan Yen-nya. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya dari kedua analisa kita antara dari Euro Japan Yen dengan Kanada Japan Yen. Oke, jadi mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan di sini tadi, kurang tahu saya, nanti coba saya cek lagi. Oke, mungkin sekian dulu dari kedua analisa kita. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten. Tanpa risk manajemennya, tanpa money manajemennya kita nggak akan bisa untuk profit konsisten kalau risk manajemennya kita nggak akan konsisten gitu. Oke, so ikuti terus analisasinya Alforex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Oke, yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.